أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apa ada riwayatnya membaca tahlil dan yasinan untuk selamatan orang yang sudah meninggal? Kalau pertanyaannya apa ada riwayatnya, tidak ada. Bapak Ibu ingkang minulya, apakah tahlil ada tuntunannya? Ya, kalau tahlil ada. Tapi tahlil yang dimaksud dengan formasi sebagaimana yang kita kenal di acara selamatan kematian itu tidak ada. Kalau tahlil, ya, tahlil itu termasuk amalan yang pahalanya paling besar, yaitu lafaz la ilaha illallah. Itu adalah afdhalu dzikr, termasuk zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Bahkan orang yang mengucap itu lalu mati masuk surga. Tetapi kalau tahlil yang dimaksud adalah sebagaimana formasi yang kita kenal dalam acara kematian, itu tidak ada tuntunannya. Pripun? Oh iya, kalau tahlilnya tidak masalah, tapi formasi yang seperti itu, urutannya harus begitu, harinya harus itu. Nah, itu tidak ada riwayatnya. Ini pertanyaannya kan tidak ada riwayatnya, tidak ada. Nah, yasinan untuk selamatan orang yang sudah meninggal, ya tidak ada. Kalau untuk orang yang masih hidup, nah, malah ada. Orang sakit, silahkan kalau mau dibacakan Yasin boleh, mau dibacakan Al-Quran boleh, mau dibacakan ayat ru'yah silahkan sebelum meninggal. Nah, kalau sudah meninggal tidak perlu dibacakan Yasin. Baik Bapak Ibu, adapun mengenai masalah bacaan Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia, para ulama berbeda pendapat. Jadi para ulama berbeda pendapat. Kalau yang dimaksud adalah melaksanakannya sendiri, anaknya misalnya, istrinya baca Quran lalu berdoa, ya Allah, kalau saya baca Quran ini ikhlas karenamu, ampuni orang tua saya, itu boleh. Tapi kalau kemudian berkumpul bersama di tempat orang yang meninggal, makan-makan di sana, ada acara hari tertentu, pasaran tertentu, dengan tata cara tertentu, dengan ubo rampe tertentu, bahkan kurang gedang rojo wae kudu dinteni, wah urung ono iki, kurang afdol. Nah, maka ini jelas tidak ada riwayatnya. Tetapi kalau kita baca Quran lalu berdoa, ya Allah ampunilah orang tua saya. Nah, ini Bapak Ibu, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di kitab Minhajul Muslimnya itu menyatakan boleh. Tapi kalau bersama-sama hari tertentu, waktu tertentu, ritual tertentu, nah, anggo ketan, kolak, sego, golong dan seterusnya. Nah, kalau ndak pakai itu, gimana? Ratekan misalnya, dongane. Nah ini masalah. Jadi pertanyaannya apa ada riwayatnya? Tidak ada nggih tentang tahlilan dan yasinan. Tapi kalau tahlil, ya tahlil itu zikir yang paling utama. Silahkan perbanyak tahlil dalam arti zikir yang paling utama. Tapi kalau dengan formasi yang begitu, dengan ubo rampe yang seperti itu, bahkan sebagian masih nyebut misalnya kiblat papat limo pancer kakang kawah adi hari-hari, itu jelas tidak ada tuntunannya. Kalau di sini tidak pakai gitu nggih? Ya? Masih ada kiblat papat lima pancar kakang kawah di hari-hari gitu? Masih. Oh masih? Wah kok tekan kono? Oh ya, itu kalau yang begitu tidak boleh yang pakai. Jadi bacaan Quran, bacaan ayat-ayat Allah itu hak, tahlil itu hak dari Allah, Yasin itu hak, Al-Quran itu hak. Tapi kalau kemudian dicampurkan dengan tadi kepada kakang kawah di hari-hari, kiblat papat lima pancer dan seterusnya, danyang pitu dan seterusnya, nah, napa? Danyang sumoro bumi dan seterusnya. Nah, maka ini nyuwun sewu
bukan bagian dari ajaran agama Islam. Ini namanya talbisul haqqo bil batil, mencampurkan yang hak dengan yang batil. Al-Quran itu hak, benar. Yasin itu benar, tahlil itu benar, tapi dicampur-campur dengan seperti itu, nah itu menjadi mencampur yang hak dan yang batil. Nah, bisa dipahami ya? Apa zaman Nabi dan sahabat melakukannya? Jawabannya tidak. Karena memang kewajiban untuk orang yang masih hidup, untuk orang yang sudah meninggal, satu, kewajibannya apa? Ya, kewajibannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memandikan. Dua, mengafani. Tiga, menyolatkan. Empat, menguburkan. Lima, mendoakan. Nah, sudah kewajibannya itu. Nah, kalau kewajiban sebelum dikuburkan ada, menyelesaikan hutangnya. Nah, sebelum dikubur, sebelum dimandikan loh, itu ada hutang dirampung kesek, termasuk utang poso, utang nadar, utang rotonggo teparu. Nah, itu tanggung jawab ahli waris. Begitu nggih. Jadi ya, kewajibannya itu. Adapun selain yang itu tadi, itu sifatnya adalah adat masyarakat setempat, dan adat itu ada yang sejalan dengan syariat, ada adat yang bertentangan dengan tuntunan agama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.